dapat berapa katanya. Oke, gue dengan Reza Hari Putra atau bisa panggil lagi Eca. Jadi hari ini kita berkumpul di trek Pagedangan BSD. Kita ada sosialisasi 4x4 on track dengan ada dua materi. Yaitu materi yang pertama, kita mensosialisasikan bagaimana sih berkegiatan off-road dengan adanya protokol new normal di masa pandemi COVID-19. Jadi ada dua orang dari pembicaranya ya, ada dua orang itu dari gugus tugas COVID-19 Smart Off-Roading dan ada satu dari tim medis yaitu Dr. Rudi Sidaputar. Terselenggaranya acara ini, beliau adalah Reza Hari Putra, yaitu Om Eca. Pagi semua, salam sehat. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang udah hadir. Mungkin kalau pernah follow Instagramnya Smart Off-Roading, gue sering muncul di situ. Yang lain pada protes, kenapa lo mulu om gitu. Jadi apa kabar semua? Nama gue Reza Hari Putra, saya panggil aja Eca biar lebih akrab. Jadi thank you banget buat teman-teman yang hadir di sini. Jujur, gue pribadi dan teman-teman Smart Off-Roading dari 4x4 Safety Agent Smart Off-Roading itu agak terharu juga. Terharunya kenapa? Banyak yang calling langsung ngobrol ke gue, bilang gini, om, gue mau ikutan, cuman gue belum pernah ikut off-road. Justru di situ yang harus diapresiasi. Ketika ada orang ingin tahu suatu dunia yang mau dia masukin, tapi dia cari tahu dulu how to-nya, safety-nya seperti apa. Dan itu sekali lagi apresiasi buat teman-teman yang udah hadir hari ini, pagi ini. Kalau dulu misalnya, oh safety untuk off-road adalah safety belt. Tapi sekarang ada tambahan, auranya lagi begini nih. Berarti bukan hanya safety belt, masker juga masuk sebagai alat safety dan sebagainya. Nah, gue nggak akan berlama-lama, nggak akan berpanjang-panjang. Nanti bisa teman-teman yang berkompeten untuk memberikan materi bisa langsung. Kira-kira seperti itu. Thank you, Adi. Sekali lagi selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi dong. Saya diminta untuk menerangkan sedikit ya, mengenai tentang COVID-19 gitu kan. Tujuannya sih untuk menciptakan protokol baru di kegiatan seperti off-road ini. Sebenarnya nggak hanya di kegiatan off-road di mana aja ya, bisa kita lakukan pada diri sendiri yang paling penting. Yang ditekankan ya kan, itu personal hygiene-nya dulu ya, bagaimana kita harus rajin cuci tangan ya, harus rajin jaga jarak ya, tidak boleh mengusap area yang ada lubang ya, seperti telinga, mulut, hidung, mata, itu kan ada lubang, karena itu potensi untuk penyebaran COVID-19 jadi penyakit yang kita takutkan. Paling penting itu aja dulu. Kalau selalu ingat itu, mudah-mudahan kegiatan kita aman.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nggak kompeten untuk menceritakan IOF karena saya bukan pengurus IOF. Tapi karena pengalaman saya pernah mendirikan IOF beserta 14 orang teman-teman bersama 14 orang dengan saya. Pada waktu itu kita belum punya wadah. Kita ingin mempunyai wadah sebagai off-roader yang biasa duduk di dalam kendaraan 4x4 yang bukan hanya lomba tapi juga masuk keluar hutan dan membuat satu ekspedisi. Karena kita punya pikiran waktu itu sampai sekarang juga bahwa off-road ini, Jeepers ini bisa menjadi salah satu ujung tombak daripada pemasaran pariwisata baik di Indonesia maupun di dunia. Kita udah lihat Thailand, kita udah lihat Malaysia, bahwa salah satu ujung tombak pemasaran pariwisata adalah off-road. Dan off-road itu fun. Kita bisa ketawa-tawa, bisa senang-senang, tapi dengan berkembangnya zaman, kita juga ingin menciptakan semua off-roader ini dalam keadaan selamat, aman, tanpa cedera apapun, dengan mengandalkan orang selamat, lingkungan selamat, dan kendaraan selamat. Itu sebabnya kita membuat satu aturan-aturan yang kita coba untuk diimplementasikan bagi off-roader di dalam wadah smart off-roading. Hanya itu aja yang cita-cita yang sebenarnya kita inginkan. Di samping itu juga kita ingin juga pemerintah melihat off-roader ini sebagai ujung tombak daripada salah satu ujung tombak dari pemasaran pariwisata. Karena banyak sekali daerah-daerah yang di Indonesia ini yang bisa didatengin hanya dengan kendaraan 4x4. Kita nggak bisa dengan kendaraan 4x2 karena minimnya infrastruktur ke daerah-daerah indah yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Saya rasa itu aja yang saya mau share. Jadi ingat, keselamatan kendaraan, orang, dan lingkungan tempat kita bermain itu tetap harus menjadi tujuan utama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris Sanusi. Dan di dalam medan off-road biasanya kita ada banyak medan tipe-tipe obstacle, tapi biasanya kita ketemu, kita rangkum jadi 8. Apa itu 8? Turunan, tanjakan, sungai, lumpur, jalan miring, parit, hutan belantara, dan alur air. Jadi ada 8. Ada yang tahu nggak kenapa turunan ditaruh di nomor 1 dalam pelatihan safety driving dimanapun? Oke Om Diki, kenapa turunan ditaruh di nomor 1 pembahasannya? Selalu mengenai 4x4 safety driving, turunan di nomor 1. Karena turunan adalah trek paling berbahaya di medan off-road. Simpelnya gini, nggak ada kata kembali ketika kita salah awalnya. Dan kenapa alur air ditaruh di paling bawah? Karena jalan alur air atau jalan-jalan miring ya, yang konturnya tidak rata, itu adalah momok bagi off-roader. Kenapa momok? Karena bisa terjadi open lane dan close lane di situ. Oke? Jadi tekanin di dua itu. Pembahasan satu persatu, kita akan masuk nih. Kira-kira mungkin dari 8 itu mungkin ada 7 contoh di sini. Yang nggak ada itu daerah sungai, di sini nggak ada. Jadi kita nggak masukin. Oke, yang pertama turunan. Ingat, kita bicara framingnya safety driving. Bukan mau menjadi jagoan di medan off-road, bukan. Safety driving bagaimana kita bisa terhindar dari masalah. Atas ketiga tadi itu. Paling tidak, turunan itu tidak melebihi 40 derajat kemiringannya. Itu. Lebih dari 40 derajat bisa nggak? Bisa, tapi kita tidak bicara itu. Hari ini kita framingnya safety driving. Kemudian, yang namanya rem,
Jangan pernah kita menginjak rem untuk berhenti di tengah-tengah turunan. Kemudian, waktu masuk turunan, posisikan mobil selurus mungkin, jadi jangan digunting. Ketika digunting, kita miring masuknya, ingat ada gravitasi. Mobil ini bisa begini. Dan kenapa tidak boleh ngerem untuk berhenti? Sangat berbahaya. Kembali lagi ada gravitasi. Turun udah lurus. Tapi sering kejadian terus pantatnya kayak mau nyusul nih, maaf ya. Bagaimana caranya? Arahkan setir ke arah jatuhnya mobil, berarti kalau begini berarti ke kiri, kemudian kita gas. Gas bukan untuk sampai bawah. Gas untuk mengoreksi saja. Setelah dapat lurus, angkat lagi. Nanti begitu lagi, lakukan hal sama terus sampai bawah. Susah dong, maka itu ditaruh di paling atas turunan. Kira-kira gitu ya. Ketika kita mau turun, katakanlah dari jalan begini terus kita belok kanan mau turun, ban depan masuk ke turunan itu masih boleh kita miring. Begitu ban belakang masuk di turunan, itu sudah harus lurus. Begitu kita sampai di jalan datar, belok kanan gitu ya, ban depan masuk, tidak boleh miring. Begitu ban belakang masuk, baru boleh kita miringkan. Kalau tidak, dia akan begini nanti. Kira-kira seperti itu. Clear? Turunan. Dan jangan di kopling. Ketika di kopling, maka mobil itu akan seperti peluru meluncur deras. Gunakan engine brake. Oke. Kemudian tanjakan. Sama, 40 derajat. Right time dan right gear. Momentum yang tepat dengan pemilihan gigi yang tepat, kenali kendaraan kita, torsinya, mesinnya, dan segala macam. Itu kunci untuk kita bisa keluar dari tanjakan. Ada satu yang namanya stop. Ini nomor 6. Stop, think, observe, plan. Ini apa maksudnya? Bahasa kerennya survei. Lakukan selalu untuk ke-8 obstacle tadi, namanya stop. Agar kita bisa mendapatkan jawaban, trek ini sesuai nggak dengan kendaraan kita. Tanjakan juga begitu. Yang paling harus kita stop ini tanjakan apa? Di ujung tanjakan apa? Kita udah geber dari bawah, ternyata begitu sampai di ujungnya, di sininya jurang. Kita overspeed, malah nyemplung. Karena kita tidak stop dulu, nggak survei dulu. Ketika kita tahu apa ujungnya, kita bisa lebih pede untuk memasuki obstacle tadi. Ketika mobil tidak bisa melanjutkan alias mengalami gagal bergerak, entah itu engine stall dan sebagainya, nggak kuat nanjak, apa yang harus dilakukan? Yang paling mudah adalah mengulangi dari bawah. Cara turunnya gimana? Jangan pakai gigi maju, pakai gigi mundur. Kalau mobilnya miring, lakukan seperti tadi, kita lagi turun terus mobilnya miring. Tapi anggap aja kita lagi turun, tapi kita nyupirnya kebalik. Banyak orang turunan begitu, dia mundur, dia pakai gigi maju, ngeremnya di kopling-kopling. Itu sangat berbahaya. Oke ya, seperti itu, tanjakan. Kemudian yang kedua adalah daerah banjir atau sungai. Ini please jadi notes banget. Kita harus tahu air intake kita, posisi air intake, posisi ECU. Ketinggian air yang disarankan adalah setengah ban kita. Wah, gue pernah lebih dalam Om Eca. Oke, tapi teman-teman harus ingat, ketika mobil, kita bicara very safety driving. Ketika mobil melintasi sungai, apalagi dengan kecepatan tertentu, di depan tuh air akan lebih tinggi. Dan ketika tertarik ke ruang hisap atau masuk ke ECU atau kena kabel-kabel, itu bisa mengakibatkan kerusakan kendaraan. Terus yang berikutnya, buka kaca minimal sepergelangan tangan yang ada orangnya. Fungsinya apa? Contoh, saya sama Om Jarwo naik mobil berdua. Begitu tenggelam karena accident, kita berdua mencoba buka pintu. Kita tidak akan bisa melawan tekanan air. Tapi kalau kita sempat buka sebesar pergelangan tangan minimal, tangan kita bisa keluar, kaca tuh kita tarik ke dalam, pasti bisa pecah. Tapi harus sesuai jumlah orang. Kenapa? Contoh, saya berempat, hanya saya yang buka sebagai driver. Ketika masuk, sempat kepala saya terbentur, saya pingsan misalnya.
saya yang 3 nggak tahu kaca saya dibuka. Mereka dengan susah payah ingin mencoba mecahin kaca dia atau buka pintunya. Di sini kegagalan terjadi. Oke, dapat ya? Terus ketika sungai, jangan menyusurinya, tapi bijaklah dengan menyeberanginya. Ada air bah dan segala macam. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian lumpur. Nah, lumpur ini yang paling perlu diingat adalah ketika kita terlalu lama stuck di satu tempat, maju mundur, kita terlalu ego atau terlalu malu untuk bilang, tarikin gua dong. Kita nyoba terus, kita gali terus. Spin yang terlalu lama akan merusak kandungan tanah. Kembali lagi ini, kita jaga keselamatan lingkungan. Caranya bagaimana nih kita bisa keluar? Oke, macam-macam. Tapi kalau saya kenali mobil saya, pakai gigi berapa yang tepat, momennya bagaimana. Saya masuk, begitu mobil itu mengalami gejala gagal bergerak, saya mulai tambahkan kecepatan, sama setir saya akan zigzag dengan cepat. Untuk apa fungsinya? Agar dia bisa mendapatkan grip yang lebih baik. Oke, itu untuk lumpur seperti itu. Yang kelima, jalan berlubang atau parit. Parit, kita ketemu parit, kita jangan motong begini, tapi silang. Kenapa silang? 3 bantu 1. Jadi satu-satu masuknya bannya. Ketika masuk begini, berarti akan ada 3 yang bantu si 1 untuk keluar. Kalau kita lurus begini, yang kejebak 2. Bahkan ada kemungkinan bumper depan kita akan nabrak dinding depan, sehingga lebih susah untuk keluarnya. Itu untuk parit. Kemudian daerah banjir sudah, lumpur sudah, hutan belantara. Oke, hutan belantara yang harus kita notes, makanya harus stop dulu adalah jangan percaya dengan vegetasi. Vegetasi ini kadang-kadang nih, ini groundnya di sini nih, ini jurang nih ya. Ini rumput tumbuhnya nih kadang-kadang begini nih, nggak ke atas begini, dia begini nih. Kalau kita nggak stop, kita nggak survei, kita pikir ini di bawahnya masih tanah. Mobil kita masuk ke sini. Oh, gua lindes aja tuh kanannya tuh, masih ada rumput-rumput. Ternyata bukan. Akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi banyak jebakan Batman di hutan belantara. Dan yang terakhir adalah alur air atau jalan tidak rata, bergelombang begitu, yang menjadi momok. Ketika melewati itu, kalau bisa hindari. Kalau tidak bisa dihindari, cari titik-titik agar tapak ban ini benar sehingga mobil bisa selurus mungkin. Jadi mungkin bisa dikantangin dan sebagainya. Akan mungkin tuh ban ngangkat segala macam. Tapi begitu lagi ngangkat begini dan mau terguling, jangan direm. Sama seperti orang lagi jalan kakinya kita jegal. Jadi ketika ngangkat begini, apa yang harus kita lakukan? Ini harus dengan latihan ya. Malah kita gas. Kita gas biar dia cepat. Gas kita, akselerasi kita mengalahkan gravitasi. Itu tentu dengan latihan. Ini hanya sosialisasi hari ini. Ya. Pakai login ya? Lock? Iya lock. Oke. Hati-hati ya. Ini merupakan sesuatu yang baru. Kita tetap bisa berkegiatan off-road, cuman kita harus menyesuaikan dengan protokol keamanan dan kesehatan sesuai dengan standar COVID-19. Dan materi yang kedua mengenai 4x4 safety driving-nya smart off-roading. Jadi bagaimana kita bisa berkegiatan off-road dengan mengutamakan keselamatan orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam.
Nah, kalau biasanya safety driving itu menjadi sesuatu yang paling utama atau fundamental, tapi dengan adanya pandemi ini, jadi safety driving harus disesuaikan dengan protokol era new normal. Jadi sesuatu yang safety di era new normal itu ternyata berbeda dengan yang dulu. Jadi kalau dulu off-road itu boleh rame-rame, di sini enggak, kita dibatasin orangnya. Kalau dulu safety prosedur salah satunya cuma pakai safety belt, sekarang harus ada masker dan sebagainya. Jadi seperti apa sih off-road di era new normal? Kita lihat sama-sama. Sini hidupin ya.